Mi Notebook Air merupakan salah satu laptop yang dikeluarkan oleh Xiaomi dengan harga yang menengah tapi dengan kualitas yang premium. Namun begitu, apakah laptop ini bisa digunakan sebagai daily driver kita? Halo semua, nama saya Andrew Leonardo dan ini adalah review dari Xiaomi Mi Notebook Air. Xiaomi Mi Notebook Air memiliki desain yang premium secara keseluruhan karena seluruh bagian bodinya menggunakan material aluminium. Dengan berat hanya 1,3 kg dan ketebalannya hanya 14,8 mm saja, membuat laptop ini sangat ringkas dan menunjang mobilitas yang tinggi. Hal yang pertama kita lihat adalah bagian depannya yang sangat simpel. Pada keadaan standar, laptop ini tidak memiliki logo sama sekali, tetapi unit yang kami review sudah dipermak menggunakan laser engrave. Jika kalian bosan dengan bagian depan yang begitu hampa ini, kalian bisa mengcustom sesuai kreativitas kalian seperti menempel-nempel stiker ataupun skin. Berlanjut ke bagian sisi kanan, terdapat satu port USB Type-C yang digunakan untuk mencharge dan transfer data. Selain itu, juga terdapat satu port USB 3.0. Di sisi kiri juga ada satu port HDMI full size, satu port USB 3.0, dan satu port headphone jack 3,5 mm yang juga mensupport mikrofon. Pada bagian bawah terdapat ventilasi udara yang panjang untuk mensuplai udara masuk ke dua buah fan yang berada di dalamnya. Bagian bawah juga terdapat 5 rubber feet dan juga dua buah speaker yang menghadap ke arah bawah. Bezel dan layar Mi Notebook Air ini sangat tipis, begitupun dengan ketebalan layarnya. Layarnya dapat diangkat menggunakan satu jari saja sehingga memberi kesan premium. Dan di bawah layar ini terdapat logo Xiaomi. Selain itu, perlu diingat layar Xiaomi Mi Notebook Air ini dilapisi kaca yang tahan gores dengan standar kekuatan 7H. Kalau kalian mau tahu tentang apa itu standar kekuatan sebuah lapisan kaca, klik link di atas. Overall, dari segi desain, laptop ini memiliki desain yang cukup bagus di kelasnya. Memang, secara spesifikasi, laptop ini memiliki layar IPS dengan resolusi Full HD. Tapi apakah kualitasnya bagus? Seeing is believing. Layar pada Mi Notebook Air ini menurut kami sudah di atas standar. Selain resolusi Full HD, kontras rasio pada layar ini sangat bagus dan sangat enak dilihat. Warna yang dihasilkan pada layar ini di atas rata-rata laptop kebanyakan dengan harga yang sama. Warna hitam yang dihasilkan pun hampir seperti hitam sebenarnya, walaupun tentunya masih kalah dibandingkan layar OLED. Mungkin ada yang penasaran bagaimana kualitas layarnya ketika digunakan untuk penonton? Layarnya memang hanya 13,3 inch dan itu bisa dibilang kecil. Tapi kita akan lupa bahwa layar ini kecil karena bezelnya sangat tipis dengan screen ratio 80,1%. Jika kalian menggunakan laptop ini di tempat yang gelap, kalian tidak perlu takut untuk merusak mata kalian karena saat laptop layar ini diatur pada tingkat kecerahan yang paling rendah, cahaya yang dihasilkan tidak sesilau laptop kebanyakan sehingga nyaman digunakan pada kondisi gelap. Untuk penggunaan di luar ruangan yang terpapar sinar matahari langsung, layar laptop ini pun masih dapat dilihat dengan mudah dan tingkat kecerahan pada layar pun tidak harus diatur sampai full. Sayangnya karena layar Mi Notebook Air ini dilapisi kaca, cukup banyak terjadi pantulan. Maka dari itu sangat disarankan untuk menggunakan screen guard dengan fitur anti-glare seperti unit yang kami gunakan saat ini. Di balik semua keunggulan layar tersebut, ada satu kekurangan, yaitu ketika layar dari keadaan off dan kita ingin melanjutkan aktivitas, layar akan menyala ketika kecerahan tertinggi, lalu turun lagi sesuai pengaturan terakhir sebelum layar mati dalam waktu yang singkat. Memang ini hal yang sepele tapi kadang mengganggu terutama jika kita berada di ruangan gelap. Menuju ke bagian keyboard. Layout dari keyboardnya merupakan layout USA sama seperti keyboard kebanyakan yang beredar di Indonesia. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah tombol power yang berada di bagian atas tombol backspace. Kalian tidak perlu khawatir tombol ini akan tertekan karena tombol ini memiliki pencetan yang jauh lebih keras dari tombol lainnya sehingga mencegah kita untuk menekannya ketika sedang mengetik. Sensasi mengetik di laptop ini sangat nyaman karena memiliki feedback yang bagus serta key travel sepanjang 1,3 mm. Sayangnya tombol panah dibuat terlalu kecil sehingga terkadang sering salah tekan. Menariknya lagi, keyboard ini sedikit berbeda dari keyboard laptop pada umumnya. Karena untuk mengatur tingkat kecerahan dan volume, tidak perlu menekan tombol function atau FN. Jika kalian ingin menggunakannya seperti pada laptop kebanyakan, terdapat fitur lock FN agar membalik pengaturan tersebut. Juga terdapat backlit yang memiliki dua pengaturan, yaitu hanya mati dan nyala saja, dan tidak ada pengaturan dim untuk backlit tersebut.
Touchpad laptop ini menggunakan touchpad Synaptics yang tentunya mendukung gesture dalam penggunaannya. Memiliki sensasi yang sangat mulus seperti kaca dan sangat nyaman digunakan, touchpad ini merupakan salah satu yang terbaik dari berbagai laptop yang sudah pernah saya coba. Saking nyamannya menggunakan touchpad ini, kadang saya sampai lupa bahwa ada mouse di samping. Selain itu, seluruh gesture-gesture seperti scroll atas bawah, scroll kanan kiri, zoom in dan zoom out sangat mudah untuk dilakukan dengan touchpad ini. Mi Notebook Air ini menggunakan speaker custom yang didesain langsung oleh manufaktur ternama asal Austria, yaitu AKG. Selain itu juga didukung dengan software yang dibuat khusus oleh Dolby untuk laptop ini. Lalu, bagaimana kualitas suara dari speakernya? Dapat dibilang, suara yang dihasilkan tidak mengecewakan. Suara dari speaker ini sangat keras untuk ukuran laptop yang kecil dan tipis ini. Walaupun keras bukan berarti suara pecah. Suara yang dihasilkan cukup detail dan tidak memiliki distorsi. Cocok untuk mendengarkan lagu atau menonton film dan juga bermain game. Tapi bagi kalian para pencinta suara bass, dipastikan kalian akan kecewa karena semakin dalam suara bassnya makin tidak terdengar di speaker bawaan ini. Berlanjut ke software. Software Dolby Premium ini menurut kami bukan gimmick, karena setiap pengaturannya kita dapat merasakan sensasi yang berbeda-beda, terutama jika kita menggunakan headphone atau earphone. Jika kalian menggunakan headphone atau earphone merek Xiaomi, pada software Dolby ini juga sudah disiapkan beberapa preset untuk headphone atau earphone tersebut, seperti Mi Headphone dan Piston. Mi Notebook Air ini memiliki konektivitas yang bisa dibilang sangat lengkap untuk era zaman sekarang, yaitu satu buah USB Type-C, dua buah USB 3.0 dengan speed up to 2.5 Gb per second, Wi-Fi AC, dan Bluetooth 4.1. USB Type-C pada laptop ini memiliki peran ganda sebagai port charging dengan fitur Power Delivery 2, serta bisa juga digunakan untuk melakukan transfer data dengan standar USB 3.1 generasi 1 dengan speed up to 5 Gb per second. Kalian juga dapat mengextend USB Type-C ini dengan menggunakan dongle sesuai kebutuhan. Dongle-nya seperti ini. Laptop ini ditenagai oleh CPU Intel 6200U dengan clock speed base 2,3 GHz dan maksimal turbo boost 2,8 GHz yang membuatnya dapat melakukan segala sesuatu dengan lancar. Memiliki kapasitas RAM DDR4 sebesar 8 GB membuatnya cukup lega untuk aktivitas kita sehari-hari, walaupun aktivitas yang berat sekalipun. Sayangnya, jika 8 GB ini menurut kalian masih kurang mencukupi, kalian tidak dapat menambah atau menggantinya, karena RAM tersebut sudah menyatu dengan motherboardnya. Untuk grafik terdapat dua GPU, yang pertama GPU integrated yaitu Intel HD 520, dan juga discrete GPU yaitu Nvidia GeForce GT 940MX dengan VRAM yang hanya 1 GB saja. Kelebihan lainnya pada laptop ini adalah sudah menggunakan SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB yang jauh lebih cepat dibandingkan SSD SATA. Jika menurut kalian 256 GB ini kurang, kalian dapat menambah kapasitas SSD-nya dengan menggunakan SSD SATA dengan port M2. Cara mengakses port tersebut adalah dengan membuka bagian belakangnya dan kalian dapat langsung menambah kapasitas penyimpanannya. Klik link di atas untuk mengetahui bedanya SSD NVMe dengan SATA lebih dalam. Baterai pada laptop ini berkapasitas 40 Wh dengan teknologi 4-cell lithium-ion polymer battery dengan memiliki fitur fast charging di mana dapat mengisi sebanyak 50% dalam waktu 30 menit saja. Baterai ini dapat bertahan 6-7 jam dengan pemakaian standar seperti browsing dan streaming YouTube dengan resolusi Full HD dan tingkat kecerahan layar 40%. Kalau untuk bermain game, sama seperti semua laptop ini hanya dapat bertahan kurang lebih 2 jam saja. Jadi menurut kami, baterai ini masih cukup untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari walaupun tanpa membawa charger. Jika kalian ingin membawa chargernya, sebenarnya chargernya pun cukup kompak, tetapi kalian harus membawa adaptor tambahan untuk menggunakannya di Indonesia. Sebenarnya, laptop ini datang dengan Windows 10 Single Language berbahasa Mandarin pada keadaan standarnya. Namun unit yang kami review ini sudah diinstal ulang dengan menggunakan Windows 10 Enterprise. Driver-driver yang diperlukan pun akan terinstall secara otomatis ketika melakukan Windows Update. Kemampuan laptop ini untuk gaming menurut kami oke. Walaupun memiliki GPU Nvidia GT 940MX, kapasitas VRAM-nya hanya 1 GB. Dan ini sangat kurang terutama jika kita bermain game dengan resolusi layarnya yang Full HD.
Tapi kita masih bisa main game-game ringan seperti The Sims 4 dengan tingkat ultra cukup lancar. Namun untuk game lumayan berat seperti GTA 5 dengan resolusi Full HD, setting grafik harus diturunkan agar dapat memainkannya dengan lancar. Berikut adalah hasil benchmark dari kedua game tersebut. Untuk The Sims 4 dengan ultra setting dan resolusi Full HD, kita masih memainkannya dengan cukup nyaman walaupun hanya stabil di FPS kisaran 40-an saja. Untuk GTA 5 dengan resolusi Full HD dan semua setting dimasukkan dalam posisi normal dan tanpa anti-aliasing, game ini masih cukup lancar yaitu dengan average FPS 40-an. Untuk aktivitas standar, laptop ini cukup nyaman digunakan tanpa terasa panas pada keyboard. Tapi lain ceritanya jika kita bermain game, di mana suhu yang dihasilkan lumayan panas terutama jika kita bermain dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, jika kita bermain game terlalu lama, kadang game tersebut akan freeze sehingga kita perlu merestartnya secara paksa dan pada bagian keyboardnya akan terasa sangat panas seperti hot plate. Perkiraan kami hal ini disebabkan karena desainnya yang sangat tipis dan terbuat dari bahan aluminium. Xiaomi Mi Notebook Air memiliki dua buah fan di dalamnya dan hanya menyala satu ketika aktivitas ringan. Jika aktivitas berat, kedua fan tersebut menyala, tapi suara yang dihasilkan sangat kecil hampir tidak terdengar. Xiaomi Mi Notebook Air ini menurut kami masih sangat mumpuni untuk bersaing di pasaran, walaupun tidak cocok untuk game-game yang berat. Tapi untuk aktivitas sehari-hari, Xiaomi Notebook Air ini masih sangat mumpuni karena pertama, memiliki baterai life yang cukup bagus, kedua, RAM-nya cukup lega 8GB, yang ketiga, bobotnya sangat ringan. Sehingga laptop ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi karena mudah dibawa kemana-mana. Contohnya, pekerjaan yang cocok memakai laptop ini adalah freelancer, mahasiswa cocok, dosen juga cocok. Berikutnya untuk masalah harga, laptop ini dibeli pada bulan Juni 2017 dengan harga di bawah 10 juta di negara asalnya. Tapi kalau di Indonesia sekarang masih bisa dibeli spesifikasi yang sama di marketplace online yang kalian tahu. Itu dengan harga kira-kira kayak saya cek itu 12-13 juta. Ada juga generasi barunya, kalau ini masih generasi yang memakai Intel 6200U. Ada yang memakai i7 juga, ada yang memakai Intel generasi baru juga ada. Mungkin harganya masih lebih di atas itu. Dan juga, ya, laptop ini menurut saya oke banget sih buat kalian yang mau pakai ini buat sehari-hari. Ya demikian review dari kami. Ini adalah Xiaomi Mi Notebook Air. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dari kami. Untuk kalian yang belum subscribe. Lalu jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang video kami berikutnya. Jangan lupa juga main-main di website kami. Kita punya website, namanya Getactive. Buka di getactive.com, itu isinya tentang teknologi-teknologi terkini, tentang gadget, tentang komputer, tentang hardware, software. Pokoknya semua informasi teknologi kalian pasti nemu di sana. Oke, demikian aja video dari kami. Ini Xiaomi Mi Notebook Air. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Getactive.